Selama berabad-abad, umat Yahudi tersebar di seluruh dunia, dari Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika dan Asia. Mereka hidup sebagai diaspora yang terpisah dari tanah leluhur mereka. Tetapi, di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan besar yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Benarkah kitab Talmud memerintahkan umat Yahudi untuk kembali ke tanah Israel? Inilah perjalanan panjang, penuh misteri, penuh konflik, dan penuh tafsir tentang perintah kembali ke tanah suci menurut Talmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Galur Urip. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Talmud adalah salah satu kitab suci paling penting dalam ajaran Yahudi Rabbinik. Bukan kitab sejarah biasa, bukan pula kitab hukum biasa. Talmud adalah kumpulan diskusi para rabi selama ratusan tahun tentang hukum, moral, tradisi, hingga nubuat. Di dalamnya terdapat ribuan halaman interpretasi tentang perintah Tuhan. Dan di antara ribuan halaman itu terdapat satu bagian yang menjadi kunci dari kontroversi besar. Shalosh Shavuot atau 3 sampah. Dalam Talmud, Traktat Ketubot 111a tertulis sebuah ajaran yang sangat terkenal, Shalosh Shavuot, 3 sumpah antara bangsa Yahudi dan Tuhan. Sumpah pertama, kaum Yahudi tidak boleh naik ke tanah Israel secara massal dengan kekuatan sendiri. Sumpah kedua, kaum Yahudi tidak boleh memberontak kepada bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Sumpah ketiga, bangsa-bangsa di dunia tidak boleh menindas bangsa Yahudi secara berlebihan. Sumpah inilah yang menjadi dasar perdebatan. Apakah sumpah ini berarti Yahudi dilarang mendirikan negara Israel sebelum Mesias datang? Ataukah sebaliknya, sumpah ini hanya bersifat simbolis dan bukan hukum tetap? Sumpah pertama berkata, bangsa Yahudi tidak boleh naik kembali ke tanah Israel secara bersamaan dengan kekuatan mereka sendiri. Sumpah ini sangat misterius. Sebagian rabi menafsirkan bahwa umat Yahudi tidak boleh kembali ke Israel dalam jumlah besar tanpa izin Tuhan. Sebagian lain menafsirkan sebagai larangan migrasi paksa atau perebutan tanah dengan kekuatan militer. Dalam sejarah, sumpah ini membuat banyak komunitas Yahudi memilih tetap hidup dalam diaspora karena mereka takut melanggar kehendak Tuhan. Sumpah kedua berkata, bangsa Yahudi tidak boleh memberontak terhadap bangsa-bangsa di mana mereka hidup. Ini berarti bahwa mereka harus hidup damai dalam pengasingan, tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh merebut kekuasaan, tidak boleh mendirikan kerajaan sendiri selama masih dalam diaspora. Banyak kelompok rabi ortodoks percaya bahwa sumpah ini adalah alasan Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh bumi untuk mengajarkan kerendahan hati dan kesabaran menanti Mesias. Sumpah ketiga ditujukan bukan kepada Yahudi, tetapi bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa tidak boleh menindas Yahudi secara berlebihan.
Ketiga sumpah ini membentuk hubungan segitiga antara Tuhan, Yahudi, dan bangsa-bangsa lain. Sumpah ini dijadikan dasar moral bahwa diaspora Yahudi seharusnya berlangsung damai tanpa penindasan ekstrim. Jika sumpah dilanggar oleh bangsa-bangsa, sebagian rabi mengatakan bahwa pengasingan Yahudi berhak berakhir. Di sisi lain, banyak rabi yang mengatakan bahwa Talmud justru mengisyaratkan bahwa umat Yahudi memang akan kembali ke tanah Israel, tetapi pada waktu yang ditentukan Tuhan. Ayat dalam kitab nabi-nabi seperti Yehezkiel dan Yesaya sering dikutip sebagai landasan bahwa pengumpulan kembali bangsa Yahudi adalah bagian dari rencana akhir zaman. Namun, perintah Talmud sendiri tidak pernah secara eksplisit mengatakan kembalilah sekarang. Yang ada hanyalah aturan moral, kapan mereka boleh kembali dan bagaimana caranya. Di era modern, muncul kelompok Yahudi ultra-ortodoks anti-Zionis seperti Neturei Karta yang menolak negara Israel. Mereka berpegang pada ajaran Talmud bahwa bangsa Yahudi tidak boleh mendirikan negara sendiri sebelum Mesias datang. Menurut mereka, kembalinya Yahudi ke Israel sebelum Mesias datang adalah bentuk pembangkangan. Mereka percaya bahwa diaspora adalah hukuman Tuhan, dan hanya Mesias yang berhak mengakhiri pengasingan itu. Bagi kelompok ini, Talmud bukan perintah kembali, tetapi larangan keras. Sebaliknya, para rabi Zionis modern menafsirkan Talmud dengan cara berbeda. Mereka mengatakan bahwa 3 sumpah bukan hukum literal, tetapi metafora bahwa kembalinya bangsa Yahudi harus terjadi secara bertahap dan tanpa kekerasan. Dengan kata lain, selama bangsa Yahudi kembali ke Israel secara damai, tanpa pemberontakan, dan tanpa memaksa bangsa lain, maka sumpah itu tidak dilanggar. Mereka mengutip ayat-ayat lain tentang pengumpulan kembali umat Israel dari 4 penjuru bumi. Bagi mereka, pendirian Israel di abad ke-20 adalah bukti bahwa nubuat itu sedang terjadi. Jadi, apakah Talmud benar-benar memerintahkan Yahudi kembali ke tanah Israel? Jawabannya tergantung siapa yang menafsirkan. Talmud sendiri tidak berkata, "Pulanglah sekarang." Tetapi Talmud juga tidak berkata, "Tetaplah di pengasingan selamanya." Talmud hanya memberikan batasan moral. Jangan kembali dengan kekuatan, jangan memberontak, jangan ditekan secara berlebihan. Sisanya diserahkan kepada takdir, sejarah, dan tafsir para rabi. Namun, satu hal pasti, 3 sumpah ini telah membentuk sejarah Yahudi, membentuk politik modern, dan membentuk keyakinan jutaan orang hingga hari ini. Inilah rahasia besar yang selama berabad-abad tersembunyi dalam lembaran Talmud. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.